Kan udah aku sebutin tadi, masuk ke 7 fakultas yang terdiri dari fakultas psikologi, ada humaniora, syariah, ekonomi, saintek, dan tarbiyah. Juga ada ilmu kedokteran. Nah, kini UIN Maulana Malik Ibrahim sedang berada di tahap pengakuan internasional dan reputasi internasional. Wah, udah go internasional jadi ya. Oleh karena itu, UIN Maliki sedang memperbanyak event internasional yang dimulai dari mahasiswa abroad dan program studi internasional, dan ada banyak lagi yang tentunya banyak yang wajib diikuti kalau yang mau. Upaya internasional dilakukan dengan mendorong para dosen dan mahasiswa untuk membuat jurnal internasional. Jurnal aja udah go internasional, masa kamu belum? UIN Malang juga memadukan pengetahuan antara agama dan umum. Jadi nggak cuma agama doang, nggak cuma umum saja, tapi juga ada agamanya. Gitu. Yang paling menonjol dari UIN Malang, Universitas Islam Negeri Malang, itu ada ma'hadnya, yang dimana ma'had itu bisa mengatur akhlakul karimah dari seorang mahasiswa gitu, agar nanti saat keluar dari Universitas Islam Negeri Malang bisa menjadi seorang yang beragama dan berakhlakul karimah gitu. UIN Malang Ibrahim juga memiliki beberapa fasilitas yang menaungi mahasiswanya tersendiri. Nah, terus bagi mahasiswa baru di Universitas Islam Negeri Malang difasilitasi ma'had. Udah tahu ma'had belum? Ma'had itu dalam bahasa Arab artinya pondok. Ma'haduna, berarti itu pondok kita. Ma'haduna Al-Jami'atu Negeri Malang. Ada lembaga bahasa, bahasanya ada bahasa Arab, Inggris, dan juga Mandarin. Udah bisa bahasa Mandarin belum? Kan udah bisa bahasa Arab, bahasa Inggris minimal. Terus yang ada imbuhan bahasa Mandarin. Aku sendiri juga belum tahu sih bahasa Mandarin kayak apa. Mau coba nih. Juga sebagai rumah moderasi agama beragama yang membentuk pemuda moderat cinta bangsa dan peduli Indonesia yang tangguh. Itu. Dan juga perpustakaan yang menyediakan jurnal-jurnal dan karya ilmiah. Itu adalah beberapa fasilitas yang terdapat di Universitas Islam Negeri Malang. Perkuliahan berlangsung selama 8 semester nih, yang terdiri dari 150 sampai 160 SKS. Dengan penelitian sebagai pengabdian masyarakat dengan mata kuliah profesi, dengan KKN, dan dengan yudisium sehingga sampai akhirnya wisuda. Mata kuliah di UIN Malang ini dijadikan sebagai pengembangan kepribadian dan jadi khas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Itu. Mata perkuliahan terdiri dari mata kuliah dasar, agama, bahasa, filsafat, dan mata kuliah dan fasilitas membedakan antara fakultas dengan mata kuliah program studi yang membedakan antar prodi. Itu. Bentar ya. Jadi itu yang paling menonjol dari Universitas Islam Negeri Malang itu ada ma'had. Ya, jadi aku jelaskan tentang ma'had. Ma'had itu bukan asrama, bukan sebatas asrama. Ma'had itu seperti ya kita emang menginap di sana, tidur di sana, tapi di sana ada kegiatan tersendiri yang dimana tujuan dari kegiatan ma'had tersebut bisa membentuk karakter kita menjadi orang yang lebih baik. Jadi nanti di sana ada kegiatan mengaji, Quran, taklim Quran, ada taklim ifka, afkar, dan masih banyak lagi. Itu nanti juga ada ngaji kitabnya. Oleh karena itu nanti juga ada diniyah, itu yang wajib 1 tahun ya. Jadi bukan sembarangan asrama, bukan. Ma'had itu artinya tersendiri lagi. Nah, yang diharapkan dari lulusan UIN Malang tidak hanya sekedar bisa menjadi ustadz. Bukannya wah dari kamu dari Universitas Islam pasti jadi ustadz ujung-ujungnya. Masih jadi ustadz gitu doang. Enggak. Di Universitas Islam Negeri Malang diharapkan bisa menjadi orang yang berakhlakul karimah dan menjadi orang yang sukses. Walaupun di Universitas Islam nggak harus jadi ustaz, bisa aja jadi dokter, amin ya kan, bisa jadi dokter, pengusaha, terus orang sukses pokoknya lah di dunia dan maupun di akhirat. Nah ini ada Dewan Mahasiswa, Dewan Eksekutif Mahasiswa atau biasa disebut dengan DEMA. Nah, DEMA itu singkatan dari Dewan Mahasiswa
Dewan Eksekutif Mahasiswa. Itu singkatan dari DEMA. Apa sih DEMA itu sih? Nah, ini akan saya jelaskan. Dewan Eksekutif Mahasiswa atau DEMA yang diketuai oleh Farhan Adi Murosadi jurusan Farmasi. Panggilannya Kak Farhan kalau nggak salah ya. Dengan wakil Ahmad Fawaid jurusan Psikologi. DEMA itu merupakan organisasi intrakampus. Jadi bisa disebut OMIK, organisasi mahasiswa intrakampus, yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di level universitas. Gitu. Apa sih fungsi DEMA tuh? Apa sih tujuan DEMA? Apa sih DEMA itu? Nah, ini aku jelasin ya. Ini adalah hasil resum dari PBAK kemarin. Fungsi DEMA. Yang pertama fungsi DEMA. Tadi kan dijelaskan apa sih DEMA? Gitu. Nah, ini fungsi dari DEMA sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan. Jadi ya sebagai panitia gitu. Sebagai panitia yang mengurusi tentang kemahasiswaan atau ada acara-acara itu yang ngurusi DEMA. Sebagai lembaga yang mengkoordinasi dan menginstruksikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Tugas DEMA masih ada banyak nih, bukan cuma fungsi doang. Tugasnya adalah melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati Senat Mahasiswa atau SEMA. Jadi udah disetujuin dulu sama SEMA, Senat Mahasiswa Universitas, mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan mahasiswa di tingkat universitas. Jadi yang mau informasikan kegiatan kalau ada kegiatan ngaji, ada kegiatan bahasa Inggris, itu DEMA yang ngurusin. Nah, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan mahasiswa. Jadi bisa saling berkoordinasi. DEMA tuh gitu. Terus ada lagi nih. Tadi kan aku udah nyebutin SEMA kan ya. SEMA sendiri itu Senat Mahasiswa yang diketuai oleh Muhammad Adi Faroni. SEMA merupakan organisasi mahasiswa UIN Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasi DEMA, UKM, dan HMJ. Gitu. Jadi Senat Mahasiswa itu yang atasnya DEMA dan UKM, karena mereka itu yang membuat jadwal gitu, yang membuat suatu ide. Fungsi SEMA tersendiri ada advokasi, legislasi, pengawasan, dan penganggaran, dan juga membantu mahasiswa dalam segala masalah. Gitu. Jadi itu banyak yang bisa membantu. Yang bisa membantu bukan cuma SEMA, DEMA, tapi ada HMC dan UKM. UKM itu apa sih UKM? Kalau nggak pernah dengar, UKM itu unit kegiatan mahasiswa. UKM ada banyak di UIN Malang. UKM itu ada banyak di UIN Malang. Ada UKM Pramuka, ada UKM LKP 2M, ada UKM UAPM Inovasi, ada UKM Simfoni. Banyak sekali sebenarnya tuh. Kalian tahu nggak apa sih kekuatannya bisa mempengaruhi dunia? Sebenarnya tuh cuma 3, yaitu ada kemajuan teknologi. Dengan majunya teknologi, dunia akan berubah. Ada juga agama dan juga pasar, tata cara pemasaran dan agama. Ingat, walaupun kita di mana saja, tetap agama satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islam. Kalian tahu nggak apa sih peran dan peluang UIN? Apa sih UIN itu? UIN itu sebenarnya adalah salah satu universitas yang berbasis Islam. Dan hebatnya UIN Malang tuh di bawah naungan Kementerian Agama langsung. Dan peran dan peluang UIN, aku bacain ya. Arus utama pengembangan teknologi digital, link dan match dengan sektor industri menjadi kekuatan Sikio Teknopreneur dalam ajaran agama inklusif. Itu peran dan peluang dari UIN. Tadi udah aku bacakan ya kan, ada beberapa UKM, unit kegiatan mahasiswa, ada banyak banget. Nah, ini ada tugas dari SEMA lagi nih, mengawasi dan mengontrol DEMA-U, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DEMA-U, memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut. Itu
Ada juga nih UKM Pramuka. Jadi nanti ada kegiatan pramuka juga di Universitas Islam Negeri Malang. Nih, kalian tahu nggak cara menjadi generasi yang unggul? Ya, aku beritahu, tapi jangan beritahu siapa ya. Oke. Cara menjadi yang unggul, keagungan moral dan spiritual. Jadi moral itu sebenarnya kayak sikap sopan santun kita, dan spiritual itu seperti kayak keagamaan. Jadi gitu harus sopan santun dijaga, tata cara bicara, tata cara kelakuan itu harus dibaca, harus diperbaiki lagi gitu. Gandrung ilmu pengetahuan. Gandrung, pernah dengar gandrung gak? Gandrung itu suka, rasa suka yang muncul dari hati, bukan suka sama dia, bukan. Jadi rasa gandrung itu suka terhadap pelajaran, semangat gitu terhadap ilmu pengetahuan lo ya, ilmu pengetahuan, bukan dia. Kesolehan atau peduli sosial, jangan memiliki sifat apatis yang terlalu tinggi, gak disukain tuh. Jadi itu harus saling take care, saling memperhatikan, saling membantu. Kalau ada masalah ditanyain, ada apa sih kamu kok murung-murung, ada gini ya, ada masalah apa ya, cerita dong gitu. Terus memiliki digital question kayak teknologi. Jadi kita harus memiliki kemampuan untuk mengolah suatu teknologi dengan benar. Jangan terlalu kudet, jangan terlalu gaptek juga, gagap teknologi. Masa iya udah 2021, hampir kurang berapa bulan ya, 5 bulan udah 2022, masa masih gagap teknologi, kan lucu. Nih aku bacain lagi, apa sih moderasi dalam Islam. Aku jelasin. Moderat itu secara etimologi berasal dari bahasa Arab yang artinya tengah, tapi bahasa Arabnya itu wasat, usto. Misalnya Jawil Wusto, Jawa Tengah, itu tengah, jadi tengah-tengah. Moderat itu tengah, yang enggak ngana, yang enggak ngiri, tapi kita di tengah-tengah. Di tengah-tengah, yang enggak ke sana, bukan, kita di tengah-tengah. Di tengah-tengah itu artinya perdamaian. Jadi kita tuh enggak mengacaukan pihak lain, agama lain, enggak mengacaukan teman kalau ada apa, enggak. Terus secara Tesminogis, pemahaman praktek keagamaan yang menjunjung tinggi kesetaraan, keberagaman, dan toleransi dengan berpijak pada prinsip tawazun antara resiko, logika, dan seterusnya. Gitu. Jadi gitu, moderat, secara kita paham secara logika, moderat itu artinya tuh menengah. Jadi bukannya menengah ke atas, bukan, tapi di tengah-tengah. Nah, di tengah-tengah, yang enggak ganggu orang lain juga, yang enggak ganggu teman juga, yang enggak ganggu di depan maupun di belakang, tapi kita tetap di tengah-tengah. Gitu. Kenapa sih moderasi sangat penting bagi Indonesia? Kan Indonesia udah gini-gini aja, ya udah gitu aja, mau gimana lagi. Ingat, moderat itu penting bagi Indonesia. Karena apa? Karena karakter Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Gitu. Agama rahmatan lil alamin dan menjunjung tinggi keadaban Islam dan harmoni inter dan antar pemeluk agama. Jadi agama Islam tuh ya bukan cuma agama Islam, tapi semua agama itu harus toleransi, saling membantu antara satu sama yang lain. Jangan mentang-mentang kamu agama Islam udah menyebar luas, banyak kan Islam daripada Kristen, kita ganggu aja Kristen, nggak boleh. Karena pernah dijelaskan dalam Quran yang dimana yang artinya aku menciptakanmu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Walaupun ada banyak, tapi kita harus tetap satu. Seperti pedoman Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu jua, bukan satu hati. Itu ideologi bangsa Pancasila dan moto Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Karakter masyarakat Indonesia yang lekat dengan kesantunan dan harmoni. Indonesia tuh hebat kalau diakui sama negara lain karena harmoni banget ya. Silakan Bu, silakan Pak, itu wah udah nggak bisa di tanggung-tanggung lagi.
Ini ada lagi nih, orang yang memiliki mental spiritual memiliki 3 indikator. 3 indikator itu apa sih? Pertama, berpikir ilmiah. Kedua, berperilaku islami dengan cara tampil dengan style khas UIN Malang, yakni berpakaian islami dan tidak berambut gondrong serta berbicara sopan. Jadi itu nggak boleh gondrong-gondrong banget sampai sini, ya enggak, yang penting itu sopan. Ingat, tetap sopan dimanapun Anda berada, tetap sopan. Kesopan santunan harus dijaga, wajib. Karena aku pernah ada dalil yang berbunyi man la adaba la ilmala. Jadi barang siapa yang nggak punya adab, sopan santun, seperti lalat lalat ya, itu loh. Yang sukanya seenaknya sendiri kalau ada orang makan disamperin, ada kotoran, nembok kotoran, pindah lagi. Jangan kalau itu. Karena walaupun punya akhlak, walaupun punya ilmu yang tinggi, tapi harus beradab. Karena mubazir, udah punya ilmu tinggi-tinggi, udah pinter, udah sampai S2, sampai dokter, tapi gak punya adab akhlak, cilaka. Menjadi mahasiswa yang kreatif dan tampil dalam bermasyarakat, gitu. Nah, itu beberapa materi yang udah aku rangkum selama PPAK kemarin, gitu. Jadi untuk kali ini terima kasih udah menemani walaupun cuma sebentar. Semoga kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Tetap semangat. Ingat, cita-cita masih panjang, bukan cerita cinta yang masih panjang. Jadi kita tuh harus saling menghormati, jangan saling meremehkan atau hal yang lain. Karena Indonesia tuh mengajarkan tentang toleransi gitu. Bukannya peperangan antar bangsa, peperangan antar suku, peperangan antar agama, antar penduduk, enggak. Ya, cukup itu dulu dari saya. Mohon pamit undur diri. Semoga kita sehat selalu dan selalu berbahagia. Keep spirit untuk semua mahasiswa baru dimanapun kalian berada. Bukan cuma di mahasiswa UIN Malang, tapi semua mahasiswa yang ada di Indonesia. Entah itu ada yang di Mesir, ada yang di UNJ, ada yang di Solo atau Semarang atau Yogyakarta. Tetap semangat. Kejarlah cerita cinta. Salah. Itu kata-kata yang salah. Kejarlah cita-cita, bukan cerita cinta. Oke, terima kasih untuk semuanya. Saya mohon undur diri. Bye. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.